8 bulan nggak mau makan kecuali sama ayam goreng. Pas ditemukan, bapaknya lagi telentang, badannya dililit sama nilon. Jadi begini nih, Kelilit nilon. nilon yang buat mancing. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di YouTube channelnya PMK. Mantap. Ini kita cukup jarang nih kita nih. Kita tag-nya tuh jam-jam berapa, Nu? Jam 5. Jam 5. Jam 5. Jam 5. Frame kacamata lo dikaretin. Kita udah kedatangan Mas Yamin. Mas Yamin. Terima kasih. Mantap. Sesuai dengan namanya, manis hitam tanpa kuah. Asik. Itu dia. Kalau Itu diteliti, franchise, Pak. Udah franchise ya. ini kalau diteliti ada pangsitnya nih. Asik. Ada Mas Yamin ini adalah salah seorang teman Kliwon yang udah dengerin PMK dari 2020 ya. Sebelumnya kayaknya. Sebelumnya bahkan. Berarti Masih awal zaman Mas Bimo pakai kaos kutang. kaos kutu terus sambil ngerokok, terus kameranya pakai filter grey gitu ya. Bukan Oh, filter grey. bukan. Itu bukan filter grey. Emang kameranya ada ya begitu. gitu. Emang kan kita menyebutnya kamera Harmoko. Oh gitu ya. Iya. Berasal dari era itu emang. Dan ya mengikuti Pakai sampai filter sekarang grey. lah. Keren. Keren nih, mantap nih. Thank you Mas Yamin sudah nemenin Sama-sama. PMK 5 tahunan ya. Yap. Tapi saya pengen nanya Mas gitu, apa yang membuat Mas Yamin masih terus stay sama kita? Basicnya sih saya senang horor. Pasti kalau Ya, senang horor. senang Terus, pengetahuan nggak mungkin kesini. Follow-nya kok bisa gitu. Iya. ya karena asik aja denger ya apa yang PMK konsepnya gitu, ngobrol kayak tongkrongan gitu kan, canda-candaannya, impersonate-nya Mas Danu gitu, terus tektokannya kalian udah klop banget. Jadi kita sebagai pendengar juga santai aja sebetulnya, nggak. Kadang ada versi cerita yang takut banget, Iya. tapi ada juga yang asik banget gitu. Oke, berarti Mas Yamin suka bercanda cabul juga ya. Bahaya nih, tolong jangan dipancing ya. Nggak, kita nggak mau mancing. Kita kadang keluar aja naluri Mas gitu. Ya karena begitulah. Bobo kita. Lu doang itu. Lah kok gua doang. Ya begitu. Oh, Mas Yamin juga demen bola ya. Demen banget. Jadi kalau kita ngeluarin jokes-jokes yang Relate. relate sama sepak bola tuh ngerti juga. Relate banget. Itu jadi salah Ya, satu ya. poin juga tuh buat teman Kliwon khususnya yang cowok-cowok ya. Tapi ada nggak ya teman Kliwon yang di sini yang perempuan yang suka bola, khususnya bola Indonesia. Lah ya. Itu menarik sih itu. Kalau ada coba DM gua atau Danu deh. Ada Atau itu DM PMK. username-nya Gibrano Cigaro. Bukan. Itu kan bukan perempuan bukan laki. Itu apa? Dia lebih ke pot bonsai. Bonsai. Mahal banget tuh. Ya itu bener mahal tuh. Lebih ke Gucci Tiongkok. Nah, kan langka. Oke, Mas Yamin. Tadi kita sempat ngobrol di off air ya. Yap. Kalau Mas Yamin ini asalnya bukan dari Jakarta tapi dari Sukabumi. Lahir Jakarta, besar di Besarnya Sukabumi. di Sukabumi. Oh. Oke. Tapi berarti memang asli Sukabumi, Bapak Ibu atau bukan? Atau Bapak sini Jakarta. Oh Jakarta di Ibu. Sukabumi. Ibu. Oh ibu. Ibunya. Kirain maksudnya tuh besar di Sukabumi karena pekerjaan atau dinas orang tua. Sekolah di sana. Sekolah di sana. Sampai SMA di Sukabumi. Dari SD? SD. Oh berarti mah udah totok. Sampurasun? Rampes. Nah. Kenapa Danu ketawa-tawa? Saya tuh gatel kalau ada orang ngomong sampuracun. Kepelituk. Ya udah, lanjut. Ya. Oke. Akhirnya balik lagi ke Jakarta setelah SMA. Kuliah di Jakarta Ya. Mas Yamin. Wah Sukabumi tepatnya jangan tepatnya deh karena cerita yang mau ceritain Mas Yamin tuh berhubungan dengan daerah tempat Tinggal. tinggal. Yes. Gitu dan ceritanya tadi di off air ternyata nggak narik ke belakang banget masih tahun 2000-an. Ya. Betul ya Mas Betul. Yamin ya. Oke, silakan Mas Yamin.
Oke, terima kasih Mas Bimo, Bang Danu, sudah diajak nih ngobrol di perbincangan malam Kliwon. Sami-sami. Keren. Saya mau cerita, ini banyak ceritanya, tapi terjadi di satu lingkungan juga di perumahan tempat saya tinggal. Tapi saya coba tarik mundur lagi, kenapa saya senang horor dan sebetulnya berusaha untuk skeptis itu nggak bisa, karena pernah ngalamin di keluarga gitu. Jadi dulu waktu adik saya usia 4 tahun, ya istilahnya keluarga kita pernah kena serangan lah gitu, sampai sakit 8 bulan. Ya 8 bulan nggak mau makan kecuali sama ayam goreng. Tapi harus makan setelah senja, di atas jam 6. Gimana tuh ceritanya itu? Wah, ini menarik. Iya. Jadi setiap sore itu baru makan pakai ayam goreng campur saus. Jadi sekali makan tuh 3 potong habis. 3 potong ayam. Iya. Oh sorry, 3 bagian ayam, bukan 3 ekor ya? Iya, 3 bagian ayam. Anak usia 4 tahun. Sebentar Mas, Ya. ini dari pagi ke senjanya itu ngapain? Maksudnya makan juga tetap? Nggak mau. Enggak. Iya ampun. Nggak mau makan. Jadi saya yang nemenin, karena waktu itu saya berarti usia 9 tahunan. Beda 5 tahun. Ya, beda 5 tahun. Jadi kalau adik makan sering saya temenin. Jadi ngelihat dia makan, mohon maaf ya, posisinya kayak gini. Makannya gini, kalau nggak gini. Langsung dimakan sama sausnya tuh langsung disendokin gitu ke ayamnya. Dengan nasi nggak Mas? Nggak. Itu kayak gimana Mas sampai ada kejadian kayak gitu, kronologinya? Ya ada yang berbuat ya dalam tanda kutip ya sasarannya sebetulnya bukan ke adik sih, ke orang tua, tapi lemparnya ke adik. Itu 8 bulan kita medis non medis ikhtiarnya, sampai mohon maaf ya, adik saya kayak tinggal tulang, kurus banget. Jadi kalau misalkan ganti baju tuh tulang rusuknya tuh kelihatan. Kalau kita kejadian di Afrika ya, kelaparan gitu, nah itu kayak gitulah kondisinya. Alhamdulillahnya 8 bulan ya waktu itu ikhtiar, alhamdulillah berhasil. Dan kita ya tahu siapa dan maksudnya apa gitu. Nah itulah akhirnya menyaksikan sendiri dan percayalah hal-hal yang kayak gitu ada gitu. Tapi izin Mas, adik sehat-sehat aja sekarang? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Oke. Jadi setelah 8 bulan tuh langsung seperti biasa lagi. Biasa lagi. Ya. Tapi Ya. Pas saat ke rumah sakit atau ke dokter, Mas ingat nggak diagnosa apa kata mereka? Nggak ada diagnosa yang serius. Nggak ada diagnosa yang serius, nggak kedetek gitu. Jadi ya kita dikasih obat biasa aja, kayak obat demam kayak gitu. Selama 8 bulan itu si adik tuh nggak mau makan kecuali ayam goreng. Iya. Dan makannya selalu sore ke malam. Iya, sore ke malam. Oke. Ini kayak gue kan saya kan belum berapa lama sakit gitu. Terus ada keluarga juga sakit, teman-teman juga sakit, dan ada beberapa diagnosa yang memang ini tidak tahu penyakitnya, tapi ini kedeteksi nih virus gitu. Mungkin virusnya belum tahu kenapa, dan memang ada penanganannya gitu ya. Tapi kan ini dengan gejala dan dibilangnya ada ketidaksesuaian kegiatan lah di hari-hari, ada anomali kegiatan sehari-hari, tetap dibilang nggak ada diagnosis. Nggak ada. Kita ke beberapa yang non medis ya, kita ke beberapa tempat juga mencoba, ya masih katanya sih terlalu kuat gitu. Karena berasal dari daerah selatan. Selatan tuh selatan Pulau Jawa, selatan Sunda, apa selatan? Selatan Sunda. Chili. Amerika Selatan. Uruguay. Chili. Santet Uruguay. Uruguay. Diego Forlan, Luis Suarez. menggunakan kepala santetnya nih. Gigit. Anjir. Uruguay. Amerika Selatan. Iya. El Cic. Udah. Lah lu pakai selatan. Nah, Jakarta Selatan apa bukan? Oke. Tapi kan ini kuat banget, 8 bulan lama.
siapa nih Mas yang bisa untuk nanggulangi? Mungkin nggak usah disebut namanya, tapi ada satu Wilayah ya apa dia orang kah atau satu paguyuban kah yang Orang. bisa orang masih di Sukabumi? masih. Kayak apa Mas ritual penyembuhannya? Kalau nggak salah sih dikasih minum sama Justru simple. Iya simple. Sembuhnya tuh justru simple. Jadi kayaknya sih ini lebih kuat dari yang ngirim. Jadi bisa ditaklukkan gitu. Alhamdulillah setelah pulang dari sana, udah nggak ada apa-apa lagi. Besoknya sehat lagi, mulai makan lagi normal lagi. Nah, Ya usia 4 tahun ya beraktivitas main gitu. gitu. Dan langsung kondisi badan pasti membaik. Membaik, gitu, Mas. membaik. Oke, nah ini chapter baru nih. Chapter berikutnya kan udah sembuhinnya simple dengan minum. Sakti banget tuh berarti, dalam artian ilmunya udah kadang memang yang biasanya sakti kayak gitu tuh yang ya, simple ya, gitu, ya. yang nggak usah banyak babi bu gitu. Betul. Ya. Taunya itu juga dari dia orangnya. Ya. Yang melakukan. Ya. Motifnya apa juga dari dia. Ya. Apa motifnya no? Kalau nggak salah? Apa? Loreng-loreng apa? Kamu, siluet kamu. Motifnya kamu. Kan loreng-loreng. Motifnya Namanya kan kamu. Apa motif? Anak zodiak. Motifnya kamu. Siluetnya apa nih? Apa motifnya? Loreng, kamu. Disautin. Ya, motifnya akhirnya ketahuan. Apa yang terjadi sama si orang itu? Adakah perasaan dari keluarga untuk membalas? Atau apa efeknya ke orang itu? Ada sempat niatan dari kita untuk ke sana lagi gitu, untuk balikin lagi. Cuman enggak sih, enggak akhirnya enggak tidak diwujudkan gitu untuk dibalikin lagi ke sana. Jadi ya sudah, yang penting ini sembuh. Udah, itu doang. Tapi nggak berbalik berarti? Enggak. Karena kan biasanya beberapa cerita yang kita dengar kan kayak gitu ya. Ya. Ketika yang ngirim tuh kalah ibaratnya, berbalik tuh. Enggak sih. Kejahatannya ke dia. Ya. Secara otomatis gitu. Iya. Ya mungkin nggak tahu kali Mas. Secara spiritualnya kan enggak sih. Kita ditanya memang waktu itu. Ditanya gimana gitu. Mau nggak nih? Ya. Cuman orang tua bilang nggak usah gitu. Dan ini berarti orang yang nanya gimana di sananya udah udah uring-uringan mau ngebal balik. Ya gue mah tergantung doi bos gitu ya. Kadang yang punya power segede gitu dia sendiri nggak pernah menunjukkan istilahnya mendeklar gitu bahwa ini orang bisa gitu. Biasanya begitu. Biasanya cuman mulut ke mulut gitu. Coba ke situ, coba ke sini gitu. Akhirnya alhamdulillah ketemu sih. Gitu. Oke, itu ibaratnya underrated lah. Iya, si orang itu underrated ya. Tapi ini ibaratnya pengalaman pertama Mas Yamin dan keluarga ngadepin hal supernatural kayak gini. Yap. Ya. Setelah itu banyak lagi. Ya, setelah itu ya biasa berjalan ya, 98 kena krisis moneter. Akhirnya ya keluarga kita juga kena impact, bangkrut. Dulu bapak saya pernah mengelola peternakan. Nah, akhirnya ambruk, ya kita pindahlah ke perumahan ini yang sekarang yang mau saya ceritakan sekarang. Gitu. Perumahannya masih ada? Masih ada. Orang tua saya masih tinggal di sana. Dua-duanya sama adik saya yang paling kecil masih di sana. Gitu. Gimana tuh Mas? Tapi sebelum saya cerita, saya mau gambarin dulu perumahannya. Ini ada di jalur provinsi. Kalau misalkan dari arah selatan itu agak nanjak curam. Kalau dari arah utara sebaliknya turun tajam. Dan kalau yang namanya jalur provinsi itu kan aspalnya mulus, jadi nggak ada masalah. Jadi masalahnya ada di pengendara kenceng, ya kan? Iya. Makanya di situ adalah jalur yang rawan kecelakaan, termasuk yang di depan perumahan. Jadi sering terjadi karena sering lewat truk pasir ya di situ, truk pasir sama mobil sama mobil atau bis gitu, motor gitu. Sering terjadi kecelakaan di sana. Nah, di antara perumahan dan jalan raya itu
kita dipisahkan oleh sungai. Tapi sungainya itu kayak segitiga terbalik. Jadi agak kuncup di bawah. Dan di pinggirnya tuh bukan jurang tebing, bukan, tapi ada ilalang rumput gitu. Jadi jadi bisa kitanya kalau bisa duduk tuh ngeglosor gitu. Gitu. Ya. Oke. Dan bahkan sempat ada kejadian motor ya, waktu itu sore, aku masih ingat banget evakuasinya. Motor dari atas tiba-tiba oleng langsung terjun ke bawah Sungai. Itu motornya Vespa. Oke. Ternyata si korbannya itu di bawah pengaruh minuman keras ya. Jadi terjun ya situ. Nah, masuk itu ada 2 jembatan, kiri dan kanan, dua-duanya bisa dilewati 2 mobil. Kenapa saya cerita, karena ada TKP, nanti saya ceritain. Tengah-tengahnya ada pos security. Ada 2 portal, kiri untuk masuk, kanan untuk keluar. Masuk dia ada lapangan parkir mobil untuk tamu ke kantor developer. Kantor developernya ada di kanan. Masuk itu jalur utama, ada jalur nomor 1, 2, 3. Nah, rumah saya di jalur ketiga paling kanan, hook. Tanah hook. Nah, di situ itu waktu kita pindah 99. Oke. Jadi dibuka itu perumahan tuh 98 awal. Oh, perumahan lama ini. Iya, lama. Kami pindah ke situ setelah tadi kena krisis 99 pindah. Itu masih ada cuman 2 RT. Tapi yang penuh yang RT depan, blok kami, RT 1. Dan blok belakang RT 2 masih agak jarang penghuninya. Dan alhamdulillah sekarang udah 4 RT. Jadi udah peluasan ke belakang. Dan kami tuh di sana banyak usia sebaya dengan saya. Jadi yang kelas 3 SMA, 2 SMA, 1 SMA, 3 SMP itu kan bisa dibilang kalau nongkrong tuh sebaya tuh. Iya. Ya kan, ngaji, terus kalau sore-sore ngegitar atau main bola atau main volley gitu. Di sana ada lapangan juga. Jadi kalau ngumpul tuh lumayan banyak. Nah, ini kejadian pertama nih. Lagi liburan semester sekolah 2002. Saya SMA tuh. Ya bisa ketebak kan usianya berapa. Oh iya. Ciko baru lahir. Iya bener. Tadi cerita. Manggilnya Om. Tadi Ciko bilang 2002 saya baru lahir, Mas. Bangga tuh dia gitu. Kemana aja dia 2002 baru lahir? Rencananya kami itu anak-anak komplek tuh mau berangkat ke tempat wisata. Pantai atau gunung gitu. Tapi setelah banyak pertimbangan, terutama pertimbangan ekonomi, ya itu dia tuh. Jadi akhirnya ngide nih, ada yang ngide udahlah kita camping-campingan aja. Kebetulan tetangga kita ada yang punya teman sebaya juga punya tenda. Tapi tendanya bukan tenda segitiga, tendanya kubah gitu, kubah. Posisi tendanya kita bangun di seberang rumah saya. Oh, ini campingnya di depan rumah. Iya. Itu pariwisata. Pertimbangan ekonomi gue kira alternatif wisata yang lebih dekat. Kemana camping boleh kan, camping konsep. Yep. Pertimbangan ekonomi ya mungkin yang deket-deket aja. Nah, kan begitu Pak. Depan. Ini di depan rumah tuh ada rumah contoh. Ya, rumah camping contoh ya. Rumah contoh. Dengan Benny contoh saya mah. Depannya rumah contoh itu tidak berpagar, tapi posisinya agak di atas, Mas Bim. Oke. Ada 2 anak tangga itu dari Batu Kali gitu ya. Dan kita kenal betul sama yang tinggal di situ karena karyawan developer depan kan. Dalam kita seminggu itu kan libur tuh, Senin ke Sabtu. Dan saya udah minta izin juga sama yang punya gitu. Dan kebetulan hari Senin itu beliau pulang keluar kota. Sama liburan juga, ada cuti katanya. Karena dia sudah mengizinkan ya kita buka tenda di situ. Ya aktivitasnya setiap malam kayak jagung bakar, main gitar, main gaple. Ada yang pulang ke rumah? Saya kan tinggal nyebrang. Kalau buang air pulang ke rumah. Ya.
sebetulnya aktivitasnya dimulai setelah jam 7. Karena kalau siang kan kita Pasti bisa. seru banget tuh. Mas kalian tuh udah SMA loh. Bukan anak SD. Nah, kejadiannya ini malam Jumat. Oke. Jadi di dalam tenda itu sekitar jam 1 atau setengah 2 itu saya, H, B dan A. Itu kita berempat ya, posisi kita lagi main gaple. Saya tuh samping pintu tenda, dia menyamping. H itu di depan saya, sampingnya dia B, samping saya A. B sama itu badannya gede, yang satu tinggi, yang satu gemuk gitu. Saya sama yang H ini kecil, kurus. Saya tuh lagi main pegang kartu gitu, terus saya di ekor mata. Oh jadi sorry, pintunya ada 2. Pintu luar yang satu bagian dengan covernya, sama jaring nyamuk. Jaring nyamuk yang masih ada lingkaran-lingkaran. Nah, itu yang cover luar kita nggak tutup, hanya jaring nyamuknya aja kita tutup. Di ekor mata saya ada yang lewat putih, set gitu. Saya tuh sempat nge-freeze sampai dicolek sama si A. Min, giliran katanya gitu. Saya langsung ngucapin tuh di situ ke teman-teman. Kayaknya ada yang ngelewat sih barusan, putih. Mereka tuh nggak percaya. Wah, masa sih gitu. Nah, di suasana malam itu hening, sunyi banget. Jadi nggak suara angin semilir aja gitu. Berapa orang Mas? 4 di dalam situ. Terus di samping rumah saya kan jalan. Nah, ada rumah yang ngadep ke tembok samping rumah saya. Si Pak S ini istrinya baru melahirkan, mungkin sebulan lah. Kamarnya Pak S itu deket pagar, jadi ada kaca. Dan setelah saya ngomong gitu, anaknya nangis, bayinya. Kedengeran tuh sama kita. Sampai si H bilang, "Shh," katanya, "anaknya Pak S nangis ya," gitu. Dan semua mengiyakan, ya nangis bayi gitu ya. Sampai berapa lama, mungkin 5 menit dah gitu, tiba-tiba kayak sep gitu, hening lagi. Mungkin kalau kami mikirnya, oh anaknya Pak S ya udah di tenang inilah gitu, udah tenang. Udah tenang ya. Terus setelah anaknya nangis, tiba-tiba baru kedengeran tuh suara ketawa. Hihihi gitu, ketawanya nyaring, ketawa. Kedengeran tuh semua. Kedengeran, semuanya dengar. Semuanya dengar. Terus saya tuh sempat diem gitu, kaget gitu ya. Kaget. Si A sama si B itu udah tumpukan, sambil nutup kuping gitu. Udah tumpukan. Udah baca-baca, udah gitu. Udah panik gitu. Si H ketinggalan di atas dia. Oh, ikut. Numpuk. Semuanya posisinya sama. Si H tuh sempet nyuruh saya buat nutup pintu. Min, tutupin itunya, luarnya tutupin, katanya gitu. Saya kan nggak berani, takutnya pas dibuka kan harus 2 kali tutup tuh, takutnya ada di luar gitu. Akhirnya saya ikutan. Tumpukan tuh. Tumpukan. Berempat. Bener, kayak gorengan. Iya. Berempat tuh Mas. Berempat. Paling gede di bawah, dua-duanya tuh. Untungnya kecil-kecil di atas. Sebentar, sebelum kita lanjut saya mau nanya, apa yang dirasakan saat tumpuk menumpuk itu Mas? Maksudnya pasti dong ada sedikit ya. Iya kan posisinya nggak gini, ada gini, agak saling sila. Ya, saling sila. Tapi pada sadar nggak usia saat itu berapa? Nggak tahu. Bukan. Kenapa emang gini. Ini menarik, cerita Ya. ini tuh serem. Ya. Kalau terjadi di bumi perkemahan. Ya. Kalau ini ada di kantor developer perumahan. Yang pertama, Di rumah contoh tuh. di rumah contoh. Iya. Yang pertama, kalian tuh merencanakan piknik berapa orang? Oh banyak, kita ada 8 orang. 8 orang. Nah, itu juga berarti 8 orang. Yang waktu malam itu nongkrong cuma berempat, yang 4-nya pulang. Tuh, kan kemah macam apa itu?
Kayak anak SD. Dan kalian udah SMA. Iya. Yang mana umur-umur segitu manjat gunung, Iya, lagi rebel-rebelnya. Iya. naik gunung. Ya rencananya gitu, Pak. Oke. Rencananya sudah. cuman ongkosnya berapa ya? Harus Iya, punya iya. prepare berapa itu. Ya udah kita pinjam tendanya Rizky lah, ada namanya Rizky kan. Ya Rizky lah. Gitu. Ya udah kita ala-ala camping kan tiap malam tuh jagung bakar, ubi bakar, main Betul. gitar gitu di situ. 4 orang anak SMA simulasi camping di rumah contoh developer. Iya begitu. Depan rumah contoh. Lucu banget. Sungguh dewasa bukan? Iya. Jagung bakar. Marshmallow gak? Enggak. Oh, kirain bakar marshmallow. Enggak. TikTok tuh Enggak. coklat panas. Indomie bikin di situ kita. Oke. Dongeng kehidupan. Yang 4 pulang. Ya buat pulang. Oke, lanjut. Ya, lanjut. Udah tuh malam itu berlalu. Malam itu, ya pokoknya saat kita tumpukan berempat itu sampai nggak sadar. Kayaknya ketiduran deh. Ya Allah, Oh, Mas. ini apaan Gua kira sih? udah selesai ceritanya sampai tumpukan. Iya soalnya kalau Kok abis bisa sih ketiduran? nggak tahu kita tiduran aja. Jadi pas malam abis subuh kan ibu saya selalu ke pasar dan itu ngebangunin kita buat pindah. Soalnya kan dingin. Bangun pindah kasihan dingin. Ibu melihat tumpukan orang, Enggak, kita udah geletakan. Oh, udah geletakan. geletakan. bukan sawi yang dilihat menumpuk, anaknya. Biasanya begitu tuh mendoan, Mas. Iya. Ini kok anak SMA. Dan masih ingat banget pas keluar kan H itu posisinya gini rumahnya ya. Ya, aku masih ingat aku kan tinggal nyebrang. Saya tinggal nyebrang, H tuh jalan gitu sambil masih jet lag. Keluar buka gerbang, aku masih ingat banget tuh. Buka pintunya kan bunyi tuh. Hek gitu. Ya udah, besoknya nggak ngebahas lagi. Iya. Udah lupain aja. Alkohol tidak, Tidak. narkoba tidak. Ini substance yang lain sih kata gua. Orang tidur depan rumah contoh aja jet lag. Jet lag tuh dari Milan gitu, Mas, flight. Kelihatan banget tuh jalannya gitu. Buka gerbang terus buka pintu ngek kayak gitu. Saya pulang gitu kedengeran banget. Udah tidur lagi kan, nyampe rumah tidur lagi. Seolah nggak ada apa-apa. Iya. Banyak hal yang menarik di sini ya. Camping dibangunin orang tua tuh kan juga. Anjir. Malu sama pramuka, Mas. Rebel banget tuh. Iya. Malu sama penggalang, bener. Kayak nggak ada ide lagi ya. Udah di sini bangun, aja. Pindah dingin. Camping apaan begitu? Aduh. Gitu. Oke, lanjut. Oke. Nah, Sorry Mas, izin ya. oke. Oh, siap. Ya. Selain anak mudanya, bapak-bapak juga guyup nih kita. Camping juga bapak-bapaknya. Enggak, Oh. oke, alhamdulillah. Paling tiap malam minggu tuh kan ada yang punya keyboard. Nah, kita sering ngumpul gitu di teras. Itu kita ngumpul gitu, dangdutan, Oh. karaoke gitu. Dulu Nam- zaman belum oh. ada. Namanya karaoke. Purwacaraka. Oh, bukan. Nah, itu saking guyupnya pasti ada tiap malam tuh kumpul bapak-bapak di pos ronda. Selalu ada. Guyup sekali Ya. sih bener. Dan entah kenapa ada yang ngide buat cari togel. Nyari. Iya, nyari togel waktu itu. Bapak-bapak ini bersepakat lah. Yuk kita coba. Dan diundanglah dalam tanda kutip orang pintar. Nah, lokasinya itu di kantor developer yang di depan. Kantor developer itu ada 4 ruangan di dalamnya tuh. Nah, mereka tuh ngumpul di depan kamar paling belakang. Ya, bapak saya ikut. Bapak saya ikut sama rombongan lah bapak-bapak itu untuk cari togel tuh waktu itu. Ramai? Kenapa? Rame? Rame. Maksudnya 8 orang juga? Ada. Wih, rame ya. Ada. Itu kejadiannya jam 10-an. Oke. Masih siang. Jadi sajen tuh di nampan gitu ya. Bukan nampan, apa sih yang Ya. kayu gitu. Tampah. Tampah. Itu ada kopi, ada makanan, segala macam lah. Nah, si kamar paling belakang itu kuncinya itu dibawa sama orang developer. Oke. Satpam tuh nggak punya satpam. Jadi duduk di situ lagi merapalkan
ya ajian-ajian gitulah. Tiba-tiba si handle pintu yang jadul, yang cuman kayak huruf L gitu, Oh, dia langsung gitu. Wih, beneran berarti. dan bapak-bapak itu bubar Pak, Oke. Ya. bubar. Udah, nggak usah, nggak jadi. Balik lagi ke pos ronda. Oke. Main kartu lagi. Ya, main di gaple lagi. Udah, nggak usah togel-togelan. Dosa katanya. Lah orang pikirnya terus kamu. Udah gitu ya. Jadi Baru balik inget lagi. dosa. Udah takut katanya, udah kelihatan katanya gitu Lucu udah. banget ya. Ya, akhirnya udah tuh nggak mau gitu-gituan lagi. Udah terakhir tuh, pertama dan terakhir tuh Mas Bim. Bapak saya balik lagi tuh ke pos ronda. Ya kalau bapak-bapak pengen ngopi, Indomie itu pasti ke bapak. Oh. Gitu. Karena apa? Karena bapak mencari margin di situ. Tuh jam 9 tuh harga Oke. naik. Itu Oke. demi mencari profit untuk healingnya beliau. Ya. Gitu. Nah kita balik lagi ke pos security yang di depan, Oke. dekat developer. Pos security itu ada 3 kaca, Sisi. 3 kaca. Tiga kaca. Kacanya tuh yang dari dalam tuh bisa ngelihat keluar, yang luar tuh nggak bisa. Iya. Jadi kayak cermin. Riben. Gitu ya. Security ini lagi sendirian di depan, ngelihat ke sebelah kiri samping kantor developer. Di situ ada sosok Pak. Dia tuh penasaran siapa ya itu katanya. Dan akhirnya disamperin Pak. Tapi saat si security keluar pos, sosok itu menjauh ke belakang kantor developer. Karena kantor developer tuh bisa kita kelilingin. Dan diikutin tuh sama si security-nya. Diikutin sampai 2 kali. Nggak ketemu juga. Tapi bayangannya tadi hitam. Nggak tahu laki-laki nggak tahu perempuan katanya. Tapi karena hitam terus penerangannya cuma ada lampu bohlam aja. Bohlam yang warna kuning di samping kantornya. Nah si satpam ini baru cerita ke kita nih besoknya. Akhirnya si satpam tuh nggak pulang, langsung jaga lagi di situ. Dan konon kabarnya si sosok itu adalah penunggu dari pohon pala yang di samping. Jadi dia turun katanya, terus dia menghilang naik lagi sebetulnya. Gitu. Setelah ditanyain gitu ke mungkin kenalannya si satpam itu, bahwa semalam saya diganggu nih gitu, minta tolong gitu. Nah si bapak saya tuh jadi kayak apa ya, pusat informasi kalau di perumahan. Pusat informasi. Jadi kalau ada apa-apa pasti minta tolong ke bapak. Ngambil margin lagi nggak bapak? Oh enggak. Untuk memberikan informasi. Kali aja 2.000 gitu. Informan. Informan ya. Satu malam itu zamannya Smackdown. Edwin Jody, Super Bejo. Ya. Nah, saya lagi nonton di ruang TV itu kalau nggak salah jam 12-an itu ya tayangnya. Dulu kita masih punya telepon rumah Pak. Betul. Tiba-tiba bunyi. Orang tua saya kamarnya paling depan. Nah bunyi itu teleponnya. Kring 2 kali, terus langsung diangkat sama bapak saya. Itu kedengeran suaranya kok gitu. Di teleponnya bilang, "Ya Bu, baik Bu. Ya Bu, saya kesana sekarang," katanya gitu. Hah? Udah tuh ditutup lagi, ditutup. Saya juga denger pintu kamar dibuka, lampu ruang tengah dinyalain sama bapak saya. Terus bapak saya udah full gear, pakai jaket kulit yang warna coklat dia, terus golok, terus bawa senter, pakai kupluk, gitu. Kemana Pak? Gitu. Saya tanya. Ke rumah Ibu G katanya. Kenapa? Gitu. Barusan Ibu G telepon, kayaknya ketakutan katanya gitu. Dia di telepon tuh panik Mas Bim. Pak tolongin Pak sekarang ke rumah saya, sekarang cepetan katanya. Katanya sih di lantai 2-nya
tuh kayak ada orang Jalan. duduk, terus kayak ada aktivitas lah di lantai 2. Ya takut kenapa-napa, bapak saya ke sana. Ternyata dia ngajak tetangga, temennya tuh dikodein pakai gerbang, tek gitu. Pak, masih bangun? Ternyata akhirnya keluar tuh. Kenapa Pak? Dia temenin ke rumah Ibu G. Akhirnya berdua tuh ke blok atas. Di tengah jalan ketemu security perumahan. Akhirnya bertiga ke atas. Dan si Bu G ini ya dipanggil lah gitu. Bu. Akhirnya keluar. Si Bu G ini di rumahnya cuman berdua sama anak laki-lakinya yang usia waktu itu masih 5 tahun. Di kamar itu. Karena Bapak G lagi keluar kota. Sebetulnya ada anak yang perempuan, itu kebetulan sebaya satu sekolah dengan saya, tapi dia lagi nginep di rumah neneknya. Akhirnya sama Ibu G, sama 3 orang tadi, bapak saya, tetangga, sama satpam, ya security, itu naik ke lantai 2. Itu udah hening Pak, udah seperti tidak ada aktivitas apa-apa. Akhirnya disenterin, dinyalain, terus ke ruangan-ruangan. Ternyata di satu ruangan itu Bapak G ini mengoleksi keris sama lukisan. Ibu G, suaminya. Bapak G. Dan ya kesimpulan bapak saya ya ini sumbernya dari sini gitu. Jadi kan nggak ada yang tahu juga kan, kita tetangga gitu, si Bapak G ini mengoleksi itu gitu. Keris ada banyak sama lukisan-lukisan gitu. Di satu ruangan khusus kayaknya di situ. Akhirnya bapak saya pulang, terus bilang ke Ibu G kalau ada apa-apa telepon aja, hubungi lagi. Tapi alhamdulillah sih setelah itu nggak ada. Nah, pas pulang bapak saya cerita gitu, baru tahu gitu ternyata Bapak G mengoleksi itu. Tapi apa yang dilakukan sama Ibu G ini sebetulnya udah tepat, dengan dia mengasumsikan bahwa di atas itu bukan hal yang mistis. Kalau misalkan dia mengetahui suaminya mengoleksi hal-hal kayak gitu dan mengafiliasikan ke hal yang mistis, pasti dia akan cuek-cuek aja gitu. Nggak usah deh gitu, nggak usah panik gitu. Ya paling itu gitu. Tapi kan gimana kalau misalkan ternyata benar ada orang yang masuk gitu ke lantai 2 gitu. Jadi bapak saya juga istilahnya siap untuk ngebantu kalau ada apa-apa lagi gitu. Kalau misalkan kedengaran suara lagi ya nanti kita jemput lagi ke sana gitu, ngecek lagi gitu. Jadi ya bertiga itulah saksinya, satpam sama tetangga sama itu. Itu juga jadi perbincangan lah gitu di kita bahwa ternyata kita punya kolektor nih di sini gitu di perumahan gitu. Jadi, baru tahu gitu. Iya. Oke. Nah, Bapak hobinya tuh mancing katanya. Iya. Oke. Mancing. Itu sumbernya dari tadi margin profit tadi tuh. Dari kalau malam-malam jadi penyedia warmindo ya. Jadi dari situ. Hobi bapak saya itu mancing, tapi bukan di laut, di sungai. Sungai yang kayak tadi itu? Bukan, gede. Beda lagi. Besar. Tapi bukan ikan juga, Mas Bim. Itu ikan sidat. Sidat tuh kayak belut tapi ukurannya lebih besar. Wah. Tuh. Gimana? Kayak belut, ukurannya lebih besar. Warnanya? Warnanya abu-abu, hitam gitu. Sama kayak moray gitu ya. Iya. Terus moray. Iya. Terus kalau di Sunda tuh nyebutnya lubang, Pak. Lubang. Lubang. Oh, di Depok? Apa? Nyebutnya apa ya? Belut. Nggak ada yang belut mah Jawa. Itu peliharaan saya juga Mas sebenarnya. Oh ya. Sidat Jawa. Pernah lihat nggak Mas? Enggak. Sidat Solo. Enggak. Nggak pernah lihat. Nanti kita kasih lihat Mas. Off air. Off air. Tapi nggak bisa kalau di sini karena itu endemik. Langka. Iya. Keriput gitu Mas. Tergantung. Tuh tergantung. Tapi nyetrum juga kayaknya. Ditahan. Bukan nyetrum. Saat-saat tertentu aja. Saat-saat tertentu dia gitu. Ngedok gitu ya. Kalau divisualisasi gitu. Ngedok. Gitu.
Seru dah pokoknya. Maju dikit tapi ngagetin. Nyentak. Ya, lebih nyentak sih, lebih ke nyentak. Persis. Kalau Oke, lanjut. Diajarin persis. Sidat. Aduh. Nah, jarak antara rumah sama lokasi itu 2 jam perjalanan, Pak. Ya, biasanya bapak saya itu dijemput 2 motor biasanya. Oh, komunitasnya nih. Ya, Oke. komunitasnya. Biasa bawa peralatan, bawa jaket segala macam udah siap. Pakai boot dia. Mereknya yang terkenal itu loh. Iya. Apa? Nah itu. Itu dia. Iya. Ya, itu. Satu malam dijemput biasanya bertiga, ini berempat, 2 motor. Ternyata ada temen mancingnya beliau yang sebetulnya nggak biasa untuk mancing di sungai, biasanya di kolam biasa. Oh. Jadi ini kita di empang biasa. Ini bapak ini newbie nih untuk mancing di sungai gitu. Akhirnya berangkat tuh jam 9 dari rumah. Dijemput 2 jam perjalanan, nyampe lokasi itu jam 11. Jadi di sana itu ada warkop, Mas Bim sama Bang Danu. Ya untuk istirahat dan parkir motor, titip. Di sana biasanya Indomie rebus dulu, ngerokok dulu, atau mau jajan-jajan buat nanti dibawa ke lokasi gitu. Dan sekitar setengah 12 itu baru turun tuh, setengah jam istirahat, turun tuh berempat. Ini lokasi sebetulnya biasa yang dipakai sama bapak saya untuk nyari sidat. Yang paling jauh bapak A, bapak B, bapak saya, sama yang bapak nyubi paling belakang. Paling deket sama warkop tadi. Tapi itu pun jarak untuk jalan dari warkop ke lokasi itu memang lumayan, nyisir tepian sungai. Bapak saya tuh waktu di warkop tuh ngasih tahu ke temennya nih yang baru nih, nanti kalau udah di bawah jangan tidur ya, gitu. Pokoknya sebisa mungkin jangan tidur. Oh ya, siap. Tenang gitu. Udah biasa begadang katanya gitu kan. Akhirnya udah turun karena yang bertiga ini kan udah biasa lah gitu. Nah, masing-masing ya konsentrasi dengan pancingannya sendiri lah. Di jam 2 itu kan hening tuh cuman suara air mengalir gitu, air mengalir. Tiba-tiba bapak saya di kuping sebelah kiri itu ada yang suara minta tolong. Tolong gitu. Bapak saya kaget kan, langsung berdiri, langsung manggil temennya yang paling jauh. Woi gitu, ada yang minta tolong, sini dulu gitu. Akhirnya dua-duanya tuh nyamperin. Dua-duanya nyamperin, ninggalin pancingannya. Akhirnya diselusuri lah itu, di suaranya ya berasal dari si bapak nyubi tadi. Pas ditemukan, bapaknya lagi telentang, badannya dililit sama nilon. Jadi begini nih. Kelilit nilon. Nilon yang buat mancing. Iya. Itu. Dililit ya. Tolong gitu. Terus. Ya akhirnya kita bertiga itu bantuin untuk ngelepasin si nilonnya gitu. Dan ya bapak saya bilang makanya jangan tidur katanya gitu. Mungkin si bapaknya kalau istilah sekarang ya power nap kali ya. Cuman sekejap gitu. Tiba-tiba pas bangun dibilang kaget gitu. Pas kondisinya kan asalnya duduk begini, tiba-tiba udah telentang tapi udah dililit sama nilon. Gitu. Nah akhirnya dia nggak lanjut mancing, dia ikut ke bapak saya. Jadi berdua tuh nemenin gitu. Gitu. Bapak jelasin nggak, Mas? Apa yang sebenarnya terjadi ke si bapak newbie ini? Ya pastinya mungkin berdasarkan pengalaman ya. Mungkin ada sebelumnya pernah terjadi hal yang sama. Jadi kalau yang tidur mungkin dijailin gitu. Dijailin. Ya dijailin gitu ya. Poinnya. Cuman entitasnya kan pastinya kuat ya, karena sudah bisa mengkondisikan satu barang yang solid gitu, termasuk nilon tadi gitu. Ya kalau kita gelas nih digeser aja
pasti entitasnya lumayan tuh. Gelas Iya, kita iya. bergeser gitu kan. Energinya lumayan. Energinya lumayan tuh. Nah ini sampai ngelilit satu badan gitu kan. Ya bapak saya mungkin itu berdasarkan pengalaman ya. Jadi jangan sampai tidur. Ya sebetulnya sebelumnya bapak saya juga sering ya kalau dia lagi mancing di seberang ada yang warna putih, warna merah itu udah sering nemuin. Mancingnya selalu malam soalnya. Malam ya sampai subuh. Dan biasanya sih dia cuman ngomong aja sendiri. Udah ya masing-masing kita udah beda alam, nggak usah ngeganggu. Saya lagi mancing gitu, nggak usah ngeganggu yang lain-lain gitu. Udah nggak pernah diganggu, cuman ditampakin doang. Tuh tampakin. Karena cerita ini bapak saya sambil cerita di ruang tamu sama saya berdua tuh sambil ngerokok beliau. Terus yang bikin memorable tuh ketawa ngenyeknya gitu. Gimana tuh? Udah dibilangin gitu. Masih tidur gitu. Sampai ngantuk bah. Jadi Karuan. itu cerita yang memorable juga ke Iya. bapak saya cerita ke saya gitu. Mas, saya boleh nanya nggak? Ya. Sidatnya diapain Mas kalau dapat? Dimasak. Jadi Bukan dijual ya? bukan. Jadi dari A to Z tuh bapak saya yang memproses sampai dihidangkan di meja makan. Kalau lagi memancing gitu berapa banyak dapetinnya? 1, 2? Berapa ekor? Berapa ekor? Ya kalau lagi dikit ya cuma 1. Kalau misalkan lagi banyak 5 juga pernah. Gede ya Mas? Gede. Iya. Gede-gede. Gede-gede. Iya. Dagingnya katanya proteinnya tinggi kan. Ya, Kan gitu. betul. Diapain Mas? Masak? Digoreng garing kalau nggak pakai bumbu rica-rica gitu. Gitu. Itu masih nggak sih sampai sekarang? Oh sekarang kayaknya udah nggak, faktor U mungkin. Oh. Tapi ada penerusnya nggak? KSP tadi tuh. Komunitas? Komunitas KPS. KPS memancing sidat. Memancing sidat, iya. Udah Masih nggak ada nggak generasi mudanya di sungai itu yang memancing sidat? Kayaknya ada. Ada Kayaknya ya? ada. Kirain dijual atau gimana gitu. Nah, Tapi dikonsumsi dimasak. sendiri aja di rumah. Aduh, Jadi dari mulai mancing, nyuci, ngolah, masak tuh Iya. sampai dihidangkan gitu. Ini cerita terakhir lah ya. Nah, Ini dialami sama saya sendiri. Itu 2012. Jadi pulang kerja, saya masih di Sukabumi. oke. Pulang kerja itu jam 5. Itu saya main ke rumah teman di daerah Selabintana lah. Ya, daerah pegunungan tuh ya. Itu rumahnya tuh dari jalan raya itu masuk ke jalan kampung lagi. Sebelah kiri ada gerbang rumah, terus ada carport 1 mobil, terus rumahnya posisinya ada di bawah. Jadi kalau misalkan kita bawa motor, kan saya waktu itu masih bawa motor, itu harus turun ke landasan gitu ya. Cuman kalau nggak biasa pasti takut karena dari semen kan, takutnya licin gitu. Jadi motor saya disimpan di atas, di carport tadi, di garasi lah bisa dibilang. Dan kita turun tangga tuh ke bawah. Ya saya main ke rumah teman, ngobrol gitu ya, karena hujan tuh kondisinya, nggak bisa pulang. Jadi baru bisa pulang reda itu 9:30-an. Karena sudah biasa, kita nggak diantar sampai gerbang tuh Pak, cuman sampai bawah doang, dia ngelihat ke atas gitu. Oh, oke. Nanti slotin lagi ya gerbangnya, itu doang. Saya naik tangga, terus kan motor basah tuh karena kehujanan dari tadi, karena nggak ada atapnya juga tuh di situ. Saya tuh nggak ngeh di jok pengemudi itu ada gundukan tanah merah Pak. Ada gundukan tanah merah. Ya seperti biasa ada kotor gitu ya, saya mau lap gitu. Dibuka jok ya, kita ngambil inilah ya, kanebo lah ya, di bersihin gitu. Akhirnya saya pulang, menyusuri jalan kampung itu terus ke jalan raya. Posisi Selabintana ke arah kota Sukabumi itu kan turun Pak. Dia turun. Nah setelah masuk ke jalan raya itu udah mulai kerasa tuh, motor itu berat banget. Motor tuh kayak kita lagi ban kempes. Goyangnya belakangnya tuh gitu. Jalannya goyang bagian belakangnya aja.
Terus karena jalannya turun, itu kan nggak terlalu effort lah untuk ngegas atau apa, tinggal turun terus gitu. Sampai saya inget, oh ada satu tambal ban yang 24 jam di jalur saya pulang. Nah, sempat saya berhenti dulu di tambal ban, itu nambah angin Pak, bukan tambal. Mang, tambah angin. Kayaknya kempes nih gitu di perasaan saya tuh. Diisi udah tuh jalan lagi. Nggak mungkin jarak 500 meter gitu lagi. Berat lagi, terus jalannya goyang lagi tuh si motor yang saya bawa. Ada halte, saya berhenti dulu. Ngecek lagi. Takutnya memang bocor atau gimana gitu, kempes. Tapi pas dipencet si bannya normal. Akhirnya jalan lagi ke arah rumah. Mulai merinding karena saya tahu di situ kan rawan kecelakaan ya, di jalan masuk ke perumahan tadi. Itu mulai merinding Pak. Ngelewatin jembatan tuh makin menjadi. Baru ngehnya di situ, baru kliknya di pas lewat jembatan masuk ke portal tuh. Waduh, kayaknya sih ada yang ikut gitu. Mungkin dari gundukan tanah merah tadi gitu, yang saya buang tapi tanpa permisi atau tanpa baca doa gitu, apa gimana gitu. Yang jadi pikiran saya adalah, saya kan harus buka 2 pintu Pak, gerbang sama rolling door untuk garasi masukin motor, sama pintu dapur. Yang saya takutkan adalah saat buka gerbang, ya sosoknya muncul gitu di situ. Itu sensasinya luar biasa tuh waktu mau deket rumah banget gitu. Langsung parkir, cepet-cepet buka gerbang, dibuka semuanya, buka rolling door, dibuka semuanya. Jadi motor saya tinggal di depan. Buka pintu dapur, langsung nyalain lampu tuh, lampu garasi dinyalain, lampu dapur saya nyalain. Dan saya duduk di antara ruang tengah sama dapur. Jadi ada lorong gitu, ada tangga. Jadi saya duduk di situ Mas, ngeliatin motor, karena saya nggak berani ngapa-ngapain, takut ada di depan. Saya juga nggak berani bangunin orang rumah, kalau udah malam juga, itu jam 11-an. Wah kasihan lah, udah tungguin aja dulu. Tapi bulu kuduk tuh masih berdiri gitu, masih wah. Tiba-tiba di dalam rumah itu bau melati. Itu kuat banget bau melatinya. Kan kita yang sehari-hari tinggal di rumah itu pasti tahulah bau rumah kita seperti apa gitu. Akhirnya tuh kayak muter di situ. Muter. Akhirnya saya beraniin ngomong gitu. Kalau mau ikut cukup sampai di sini aja ya. Kamu jangan masuk ke dalam rumah. Sekarang tolong keluar, bilang keluar. Dan setelah saya ngomong itu, lama-lama berangsur hilang. Itu kayak ada yang lewat di depan hidung gitu. Set gitu. Baunya tuh. Tapi wanginya wangi banget, Mas. Nah, setelah semuanya kayak normal lagi, bau rumah biasa yang biasa kita hirup gitu, kita cium. Ya, akhirnya saya ngambil motor, masukin. Udah besoknya baru saya cerita sama orang tua gitu. Dan ya orang tua paling pesen ya kalau kemana-mana atau mengawali sesuatu, ya awali dengan doa gitu, supaya kita dijaga. Bahkan hal sesimpel kita ngebersihin motor aja harus bismillah dulu lah minimal, katanya gitu. Bahkan ibu saya bilang, kenapa nggak ngebangunin kalau misalkan lagi ketakutan kayak gitu, ketok aja. Nggak, maksudnya saya pikirannya wah takut ngeganggu atau gimana gitu. Ya, kayaknya masih bisa diatasin sendiri lah gitu. Itu sih ceritanya. Bisa ya diusir pakai omongan gitu ya, nggak perlu didoa-doain ternyata ya. Bisa. Nah itu bapaknya Mas Yamin kan juga gitu. Mancing, udah ya kita beda alam. Iya. Dadah gitu. Didadahin. Hilang. Oke, gitu. Oke lah.
Coba semua hantu bisa diajak kompromi gitu ya. Sebenarnya mah bisa. Kitanya nggak bisa diajak kompromi sama mereka. Kadang langsung cocot doang. Ya bentar, ngobrol aja. Iya. Nggak Pakai perlu begitu-begitu. lempar garam ya. Agak. Nggak perlu ya. Sederhana kok, saya simple. Gitu. Kompromi itu kan nggak harus jauh-jauh pergi ke bapak. Buat kompromi. Iya. Bener. Segala Takut sesuatu amat, dikomunikasikan. Ya itu bentuk komunikasi. Iya, takut amat. Jadi kalau ada yang kemasukan gitu ya ngobrolnya. Iya, Keluar, Pak. Gitu. Keluar. Kalau emang ada sesuatu ya diomongin aja. Simple lah. Simple aja orangnya. Oke. Terima kasih Mas Yamin sudah mampir ke PMK. Sama-sama. Thank you Mas Yamin, juga Thank you sudah banget. ya. Thank Mantap you. ini selalu. Sukses terus PMK. Ya PMK 5 tahun salah satunya ada Mas Yamin. Amin. Yang membuat kami bisa sejauh ini gitu ya. Dan juga teman Kliwon yang lain yang dari 2019 mungkin masih terus ada buat kami ya gitu. Gokil. Mantap. Oke. Thank you so much buat teman kalian yang udah nonton. Kita ketemu lagi di perbincangan berikutnya. Bye. Dadah. Udah malam nih, jam berapa? Jam 5. Jam 5.